Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggarini dengan NIM 180703041. Saya mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UTS yang telah diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI di mata kuliah Ekologi Perairan. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Nah, jadi kita harus mengenal dulu karakteristik waduk. Nah, jadi waduk itu dia dibangun di lahan yang luas, jauh dari keramaian, genangan air dibentuk dari kolam yang sangat besar dan dalam. Jadi waduk juga difungsikan sebagai pencegah banjir, sebagai pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, untuk kegiatan perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya keramba, bahkan untuk kegiatan pariwisata. Nah, sedangkan untuk karakteristik danau sendiri, yaitu merupakan perairan air tawar yang dibentuk oleh gelombang dan aliran air yang dipengaruhi oleh arah dan lama kecepatan angin, bentuk tepian, serta kedalaman perairan tersebut. Biasanya danau itu juga dibentuk oleh proses tektonik maupun vulkanik. Nah, lalu danau juga memiliki ada bagian zona pelagi atau daerah perairan terbuka, juga ada zona litoral atau daerah tepian danau. Jadi yang banyak hidup keanekaragaman makhluk hidup itu berada di zona litoral. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu ada bagian hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Nah, di sini ada 3 bagian sungai yang tentunya memiliki ekosistem yang berbeda-beda. Pertama saya akan menjelaskan bagian hulu. Hulu merupakan bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan yang sekilas salurannya itu atau sungainya itu terlihat seperti huruf V. Sedangkan untuk arusnya deras dan sering terjadi pengikisan atau erosi ke dasar sungai. Tidak terdapat pengendapan batu dan memiliki air terjun. Lalu di sini juga ada beberapa spesies ikan yang hidup, tentunya morfologinya itu sesuai dengan ekologinya. Salah satunya itu ada spesies ikan seluang. Nah, untuk di bagian badan sungai memiliki karakteristik yaitu arusnya tidak deras, daya erosinya berkurang, pengikisan lebih banyak ke dinding sungai daripada ke dasar, terjadi pengendapan, dan terbentuknya meander atau keloakan sungai yang besarnya sampai 180 derajat. Dan yang terakhir untuk bagian di hilir sungai, itu ada arusnya lebih tenang dan lambat, lalu ada badan sungai yang terdiri dari lumpur dan pasir halus. Lalu juga ada terjadi pengikisan erosi di dinding sungai. Di sini juga banyak terjadi pengendapan, dan tentunya di bagian hilir sungai juga banyak hidup ikan. Nah, lalu pertanyaan ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrofikasi. Nah, jelaskan mekanisme terjadinya eutrofikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, eutrofikasi sendiri merupakan perairan yang mengandung organisme dan bahan organik dalam jumlah yang besar. Air dikatakan eutrofik jika konsentrasi total fosfat atau TP dalam air berada dalam rentang 35 sampai 100 mikrogram per liter, biasanya eutrofikasi ini terjadi karena adanya peningkatan unsur hara di perairan, bukan disebabkan oleh aktivitas manusia, melainkan itu terjadi karena adanya aktivitas alam. Seperti fosfat merupakan elemen kunci di antara nutrien utama tanaman seperti karbon, nitrogen, dan fosfat di dalam proses eutrofikasi. Pada konsentrasi yang normal, bahan organik seperti unsur hara N dan P menguntungkan bagi pertumbuhan fitoplankton. Tetapi ketika unsur-unsur itu tumbuh atau lebih meningkat, maka terjadi blooming fitoplankton, di mana fitoplankton itu lebih banyak menggunakan unsur tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Makanya terjadi blooming sehingga terjadilah pencemaran air di danau tersebut.
Nah, fitoplankton itu merupakan makanan ikan sehingga dapat meningkatkan produksi ikan pada perairan. Tetapi tidak semua elemen-elemen tersebut mengakibatkan eutrofikasi hanya nitrogen dan fosfat. Nah, jadi sebenarnya fosfat itu memiliki andil yang cukup besar. Tetapi kalau misalnya eutrofikasi itu terjadi dan terjadinya blooming fitoplankton, maka air akan mengalami perubahan warna. Air yang cenderung keruh atau berwarna kehijauan. Hal tersebut disebabkan tumbuh subur fitoplankton atau ganggang akibat dari peningkatan konsentrasi nutrien hara, baik bahan organik ataupun nutrien, ataupun unsur nitrogen, fosfat terlarut dalam badan air, sehingga berakibat tumbuh berkembang baik secara cepat, alga atau ganggangnya. Tetapi jika sudah parah, alga atau ganggang tersebut akan menurunkan kualitas air, di mana air berubah menjadi keruh, oksigennya terlarut rendah, dan juga timbul gas-gas beracun, sehingga sangat membahayakan biota laut, sehingga dapat membahayakan biota di perairan tersebut. Nah, lalu pertanyaan keempat, ada zona litoral. Pertanyaan keempat, zona litoral danau lebih rentan tercemar dibandingkan zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Ya, menurut saya benar, karena kenapa? Zona litoral itu merupakan zona tepian yang dimana cahaya matahari dapat menembus sampai ke daerah dasar perairan. Lalu lokasi ini juga menjadi habitat berbagai biota perairan. Tetapi daerah ini juga mudah tercemar karena daerah ini dekat dengan lokasi pemukiman penduduk. Lalu pertanyaan terakhir, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Menurut saya pendapat ini benar karena kita sebagai seorang muslim semuanya itu udah diatur, segala kegiatan aktivitas kita itu udah diatur dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Nah, di sini saya akan membawakan dalilnya dari Quran surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi di ayat ini juga menjelaskan selain kita tidak boleh membuat kerusakan di bumi, intinya kita juga harus menjaga lingkungan di bumi. Lalu di situ di ayat ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari video dari saya. Semoga jawaban saya dapat menjawab berbagai pertanyaan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.